Halo teman-teman, selamat datang di Dr. Royman BTKP Channel. Episode kali ini kita bahas sesuatu yang mungkin belum banyak disadari anak muda, yaitu penyakit jantung koroner dini atau premature coronary artery disease atau alias PCAD. Penyakit ini bisa menyerang bahkan sebelum kamu berumur 45 tahun loh. Nah, kita akan bedah lengkap apa itu PCAD, kenapa bisa terjadi, siapa yang beresiko, dan bagaimana cara mencegahnya. Stay tune, ini penting banget. PCAD adalah bentuk dari penyakit jantung koroner yang muncul lebih awal dari biasanya. Menurut European Heart Journal, PCAD didefinisikan sebagai penyakit jantung koroner yang terjadi sebelum usia 45 tahun pada pria dan 55 tahun pada wanita. Sedangkan penyakit jantung koroner atau PJK atau coronary artery disease atau CAD merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh suplai darah dan oksigen ke miokardium yang tidak adekuat sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai darah. Meskipun namanya premature, dampaknya sama seriusnya, bahkan bisa lebih berbahaya karena sering terabaikan. Lalu siapa aja yang berisiko kena PCAD? Penelitian menunjukkan sebagian besar pasien muda dengan PCAD punya setidaknya satu dari faktor risiko. Faktor risiko dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan non-tradisional. Untuk tradisional, yang pertama, dislipidemia atau kolesterol tinggi. Jika tubuh mengakumulasi kolesterol terlalu banyak, maka kolesterol akan terdeposit di dinding-dinding arteri, di mana penumpukan tersebut akan menyebabkan kerusakan dan memungkinkan untuk terjadinya penyumbatan. Jika terjadi penyumbatan, maka akan berlanjut menjadi serangan jantung. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi sangat berbahaya untuk arteri dan meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Darah tinggi ditentukan dari riwayat keluarga, tetapi tekanan darah tinggi juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Ketiga, diabetes mellitus. Orang dengan diabetes mempunyai risiko 2-5 kali lipat terjadinya penyakit jantung dan mempunyai risiko yang sama untuk terjadinya penyakit jantung dengan orang yang sebelumnya mempunyai riwayat serangan jantung tetapi tidak mempunyai diabetes. Keempat, kebiasaan merokok. Tingkat risiko terkena serangan jantung pada perokok berusia di bawah 50 tahun lebih banyak, 5 kali lipat dibandingkan dengan bukan perokok. Sedangkan tingkat risiko pada perokok di atas 60 tahun meningkat 2 kali lipat dibandingkan bukan perokok. Kebiasaan merokok meskipun sedikit tetapi rutin meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Juga dapat menyebabkan kanker paru dan organ lainnya, gagal paru, stroke, dan gangren. Kelima, riwayat keluarga dengan PCAD. Keenam, obesitas dan kurang aktivitas fisik. Ketujuh, penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya kokain, amfetamin. Faktor risiko non-tradisional, pertama, inflamasi. Inflamasi kronis dapat meningkatkan risiko PCAD dengan merusak arteri koroner. Kedua, stres oksidatif. Stres oksidatif dapat merusak arteri koroner dan meningkatkan risiko PCAD. Ketiga, gangguan fungsi endotel. Gangguan fungsi endotel dapat meningkatkan risiko PCAD dengan mengurangi kemampuan arteri koroner untuk melebar. Yang menarik, 92,8% pasien PCAD punya minimal satu faktor risiko dan 96% punya kombinasi lebih dari satu. Salah satu penyebab utama PCAD yang sering nggak disadari adalah kelainan genetik bernama familial hypercholesterolemia atau FH. Dalam pemeriksaan fisik mungkin ditemukan adanya tanda-tanda deposit kolesterol di kulit, mata, dan atau tendon yang dikenal sebagai santelasma, arcus lipoideris corneae atau tendon xanthoma. Pasien dengan FH atau HOADH, homozygous autosomal dominant hypercholesterolemia, secara khas terkena penyakit kardiovaskuler di rentang umur yang relatif muda. Proses patofisiologinya, pertama pembentukan plak aterosklerosis. Plak aterosklerosis terbentuk di arteri koroner akibat akumulasi kolesterol, sel-sel inflamasi, dan bahan lainnya. Kedua, penyempitan arteri koroner. Plak aterosklerosis
dapat menyebabkan penyempitan arteri koroner sehingga mengurangi aliran darah ke jantung. Ketiga, kerusakan arteri koroner. Kerusakan arteri koroner dapat menyebabkan pembentukan trombus yang dapat memblokir aliran darah ke jantung. Konsekuensinya, yang pertama terjadi infak miokard. PCAD dapat menyebabkan infak miokard, serangan jantung jika aliran darah ke jantung terganggu secara signifikan. Kedua, angina pectoris. PCAD dapat menyebabkan angina pectoris, nyeri dada jika aliran darah ke jantung terganggu secara temporer. Untuk mendiagnosis PCAD, dokter akan melakukan pemeriksaan kolesterol darah total dan LDL, riwayat keluarga dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan enzim jantung, EKG, angiografi, dan ehokardiografi jika diperlukan, dan tes genetik jika dicurigai ada FH. Diagnosis dari FH tergantung pada 5 kriteria, yaitu riwayat keluarga, riwayat penyakit jantung koroner premature, pemeriksaan fisik temu adanya santoma dan corneal arcus, ditemukan tingginya kadar kolesterol LDL pada pengecekan berulang, dan atau terdeteksi adanya penyebab mutase dengan genetik molekuler. Semua dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyakit jantung koroner, dan jika ada beberapa banyak arteri yang terlibat dalam menyebabkan gejala penyakit jantung koroner, karena dari hasil tersebut dapat menyebabkan perubahan tata laksana penyakit jantung koroner. Penanganan PCAD terbagi dua, medikamentosa obat-obatan dan non-medikamentosa gaya hidup dan operasi jika perlu. Obat-obatan yang digunakan statin paling utama untuk turunkan kolesterol LDL. Pada pasien yang tidak bisa memakai statin bisa digantikan menggunakan ezetimibe. Kedua, fibrat dan niacin untuk trigliserid yang tinggi. Ketiga, aspirin dan antiplatelet mencegah pengumpalan. Keempat, obat hipertensi dan diabetes jika diperlukan. Obat-obatan penata laksanaan penyakit jantung koroner terdapat 3 golongan obat yang diakui. Pertama, antiplatelet, kedua antikoagulan, dan ketiga fibrinolitik. Ketiga obat ini beraksi pada lokasi yang berbeda, sehingga kombinasi dari obat-obatan tersebut dapat memberikan manfaat dalam penata laksanaan penyakit jantung koroner. Gaya hidup sehat jadi kunci utama pencegahan. Yang sebaiknya olahraga dilakukan adalah pertama, olahraga teratur, batasi konsumsi alkohol, berhenti merokok, mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah, mengusahakan dan mempertahankan berat badan ideal, dan diet rendah kolesterol. Konsumsi antioksidan, flavonoid teh hijau, minyak olive, dan red wine. Ketiga, diet rendah lemak trans dan jenuh, konsumsi asam lemak omega 3, buah sayur segar, dan kacang-kacangan. Pada pasien PCAD bisa dilakukan angioplasti, yaitu untuk membuka arteri koroner yang tersumbat. Untuk kasus berat bisa dilakukan bypass jantung siap biji, yaitu prosedur bedah pintas koroner yang dilakukan untuk mengatasi angina pectoris dan menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung koroner. Terutama jika terjadi sumbatan pada 3 arteri atau left main coronary artery disease. Untuk lengkapnya ada di video-video sebelumnya. Kesimpulannya, PCAD bisa menyerang siapa saja, bahkan usia muda. Genetik dan gaya hidup buruk jadi penyebab utama. Diagnosis dini dan perubahan gaya hidup bisa menyelamatkan nyawa. Jangan abaikan gejala dan lakukan pemeriksaan berkala, terutama jika punya riwayat keluarga. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kamu dapat ilmu baru dari kami. Komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten kesehatan lainnya. Ingat, jaga jantung, jaga hidupmu. Salam sehat, Dr. Royman.